Halo anak-anakku semua sahabat belajar, jumpa lagi dalam penjelasan tentang laundry, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik daripada tekstil. Kita lihat pengertian daripada tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Pada umumnya, bahan tekstil dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan jenis produk atau bentuknya, ada serat staple, serat filamen, benang, kain, produk jadi, pakaian atau produk kerajinan, dan lain-lain. Kemudian ada berdasarkan jenis bahannya, ada serat alam, ada serat sintetis, ada serat campuran. Nah, apa tujuan daripada pengetahuan tentang tekstil? Yang pertama, kita tahu bisa merawat berbagai produk tekstil seperti dari serat, benang, kain, pakaian, dan tekstil lena rumah tangga lainnya. Kita bisa memilih bahan pembersih yang tepat untuk pencucian sesuai dengan jenis dan karakteristik daripada tekstil. Kemudian, bisa menentukan tindakan yang tepat pada proses pencucian. Nah, berdasarkan jenis warna atau motifnya, ini ada jenis putih berwarna, bermotif ataupun bergambar. Berdasarkan jenis konstruksinya, ada dari tenun, rajut, renda, kempah, benang tunggal, dan benang gintir. Jenis-jenis bahan pakaian ada dari katun, yaitu jenis kain rajut atau knitting yang berbahan dasar serat kapas. Bahan ini ada dua jenis, ada katun combed, bahannya lebih halus, dan ada katun carded yang agak kasar. Keunggulan dari katun adalah tidak kusut apabila dicuci, tidak luntur untuk bahan pewarna, mudah disablon, menyerap keringat, dan tidak berbulu. Karena sifatnya yang nyaman ketika dipakai, maka terdapat kombinasi campuran yang menggunakan bahan katun ini, yaitu TC atau teteron katun. Jenis ini masih dalam kategori katun, namun kualitasnya di bawah katun combed dan katun carded sebab merupakan campuran bahan katun dengan bahan polyester atau teteron. Dibandingkan bahan katun, bahan TC atau teteron katun ini kurang bisa menyerap keringat dan agak panas di badan serta lebih kasar. Kelebihan jenis bahan ini lebih tahan kusut dan tidak melar meskipun sudah dicuci berkali-kali. Ada CVC atau cotton viscose. Jenis bahan kaos ini adalah campuran dari cotton combined dan viscose. Kelebihannya adalah tingkat shrinkage-nya atau susut polanya lebih kecil dari bahan katun. Jenis bahan ini juga bersifat menyerap keringat. Nomor 2, ada yang dimaksud dengan polyester dan PE. Jenis bahan ini terbuat dari serat sintetis atau buatan dari hasil minyak bumi untuk dibuat bahan berupa serat fiber, poli, dan yang untuk produk plastik berupa biji plastik. Karena sifat bahan dasarnya, maka jenis bahan ini tidak bisa menyerap keringat dan panas dipakainya. Terbuat dari butiran plastik sehingga terasa panas di badan dan tidak menyerap keringat.
Karakteristik dari bahan ini yaitu noda minyak dan makanan sulit dihilangkan dari bahan ini. Polyester lebih kuat dan tahan direndam lebih dari 3 jam. Sering dicampur bahan lain seperti viskos, linen, dan katun. Yang ketiga adalah disebut dengan linen. Seperti katun, namun memiliki serat yang lebih kuat. Sangat cocok untuk casual wear dan dress. Kain cantik ini berkerut, tapi jangan sampai kerutannya malahan mengganggu penampilan. Kain ini mempunyai karakteristik bahannya dingin, menyerap keringat dan sangat nyaman dipakai. Tapi mudah kusut sehingga cara mencuci dan menyetrika butuh perhatian. Untuk perawatannya, pilihlah deterjen yang lembut dan rendam dalam air bersuhu hangat. Lihat nanti petunjuk label pakaian. Yang keempat ada yang disebut dengan wool. Bahan ini sangat menyerap air, akan tetapi berbahan tebal sehingga jika kena noda akan lebih sulit dibersihkan dan akan menyusut jika cara mencuci dan mengeringkannya tidak benar. Tapi kelebihannya adalah kain ini agak bandel alias tahan banting atau sangat awet. Yang kelima ada disebut dengan sutra. Bahan ini menyerap air dan mudah sobek. Pencucian dengan menggunakan enzim dan pemutih dapat menyebabkan kerusakan pada jenis pakaian ini, sehingga cara pencucian yang baik dilakukan adalah dengan sistem dry clean. Untuk penggunaan mesin cuci biasanya ada pilihan program, yaitu di normal, delicate, jeans, wool, dan sebagainya. Nanti silahkan sesuaikan dengan jenis bahan cuci ataupun yang akan dicuci di dalam mesin. Kemudian yang keenam ada cashmere. Bahan ini tergolong mewah dengan kualitas prima. Jangan heran bila embel-embel price tag-nya pun tergolong menguras kantong. Dipadukan dengan rok yang elegan ataupun dengan jeans saja, cashmere tetap terlihat mewah dan mahal. Semakin sering dicuci, bahan ini akan semakin halus. Tapi perhatikan dulu, tidak sembarang cuci karena mencucinya pun dilakukan dengan sampo. Yang ketujuh ada disebut dengan denim. Tidak ada yang tidak mengenal dan sayang pada jenis bahan satu ini. Denim alias bahan jeans. Dicintai semua kalangan. Semakin gelap warnanya, semakin mudah mencari padanannya. Selain itu, denim juga yang berwarna gelap akan terlihat lebih rapi dan formal daripada yang terang. 8 ada yang disebut dengan drill. Kain drill adalah kain yang dipintal dengan tekstur miring atau diagonal dan memiliki jaringan benang yang kuat. Bentuk tekstur dari bahan ini adalah terlihat garis benang bahan ini dengan sangat jelas. Serat menurut arah panjangnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu serat-serat pendek atau biasa disebut staple dan filamen. Filamen adalah serat yang sangat panjang dan langsung dijadikan benang. Sehingga istilah filamen itu sering mengacu pada pengertian jenis benang. Berbeda halnya dengan filamen, serat staple harus terlebih dahulu melalui proses pemintalan sebelum dijadikan benang. Nah, demikian tadi bahan-bahan yang sudah dijelaskan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai pelengkap tambahan materi untuk mata pelajaran laundry. Sampai jumpa pada pelajaran dan materi berikutnya. Terima kasih.
atas perhatiannya.